Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Mesyayasani, NIM 2204-2224, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan masyarakat sipil. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan alternatif atas kegagalan pembangunan. Proses pembangunan yang telah dilaksanakan oleh berbagai negara selama beberapa kasawarsa terakhir ternyata dalam kenyataannya secara makro menghasilkan capaian-capaian yang jauh dari yang diharapkan. World Development Report 2003 menegaskan berbagai kecenderungan yang telah dihasilkan selama beberapa tahun berakhir. Beberapa kenyataan yang diungkap. Yang pertama, kemiskinan. Jumlah orang miskin yang hidup dalam kemiskinan absolut memang menunjukkan kecenderungan menurun, akan tetapi penurunan ini masih tidak signifikan pada periode 1980 sampai 1998. Jumlah mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut hanya turun sebesar 200 juta orang, sementara yang masih terjebak dalam kemiskinan absolut mencapai jumlah hampir 1,2 miliar. Yang kedua, inequality meluas. Pendapatan rata-rata 20 negara terkaya sekarang 37, jadi lebih besar dari 20 negara termiskin. Rasio ini meningkat 2 kali malam turun 40 tahun terakhir. Yang ketiga, konflik meluas. Pada dasawarsa 1960-an, 46 negara terlibat dalam konflik. Umumnya konflik sipil melibatkan lebih dari separuh negara-negara termiskin. Yang keempat, pencemaran udara. Ratusan kota memiliki kondisi udara yang sangat tidak sehat, dan secara global komposisi udara mengalami perubahan yang signifikan menyebabkan berbagai dampak pada tanah, tanaman, air, sungai, dan pantai. Yang kelima, air bersih semakin langka. Konsumsi air bersih yang meningkat cepat menyebabkan saat ini sepertiga penduduk dunia mengalami kelangkaan air bersih. Angka ini akan menjadi separuh dari penduduk dunia dalam 30 tahun ke depan apabila tidak dilakukan langkah-langkah perbaikan. Yang keenam, tanah terdegradasi. Hampir 2 juta lahan terdegradasi sejak tahun dasawarsa 1950-an, menyebabkan produktivitas lahan menurun drastis. Dan yang terakhir, hutan semakin banyak dihancurkan. Laju penghancuran hutan, utamanya hutan hujan tropis, berjalan dalam kecepatan yang mengkhawatirkan. 1/5 dari hutan tropis telah hilang sejak tahun 1960-an. Paparan data di atas memperlihatkan dengan amat jelas bahwa terdapat 3 dimensi yang mengemukakan dari laporan Bank Dunia tersebut, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut disadari saling terkait satu sama lain, dan pengabaian salah satu dimensi pada gilirannya akan berpengaruh juga pada dimensi lain. Sebagai contoh, tanah yang degradasi akan menyebabkan upaya pengatasan kemiskinan pada daerah-daerah pedesaan akan semakin sulit. Demikian juga kaitan terjadi antara menurunnya perikanan dan kesejahteraan nelayan. Berbagai teori pembangunan yang dianut oleh berbagai negara dengan demikian secara global tidak dapat menjawab tantangan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga dunia, baik yang sekarang maupun yang akan datang, secara berkelanjutan. 3 teori pembangunan modern seperti teori pembangunan neoklasik, teori pembangunan struktural, dan teori pembangunan ketergantungan dan neomarxis memiliki catat sehingga menyebabkan kegagalan pembangunan. Catat utama dari teori pembangunan yang ada adalah pendekatan yang partikularistik dan kompleksitas persoalan pembangunan. Teori pembangunan neoklasik sangat menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sebagai instrumen untuk mendapatkan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dicapai dengan melakukan investasi sebesar mungkin melalui sumber-sumber baik dalam negara maupun luar negeri. Agar proses investasi ini dapat berjalan dengan baik, maka mekanisme pasar harus diberlakukan secara konsisten. Teori ini dikembangkan berasumsikan bahwa pelaku ekonomi adalah rasional dan karenanya akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan atau kepuasan dan minimalkan biaya yang dikeluarkan. Asumsi ini akan menjamin inusible hand dalam pasar berjalan secara efektif untuk mengatur dan mendistribusikan kesejahteraan ekonomi. Logika yang dibangun dalam teori ini memang sangat menekankan aspek ekonomi, sementara aspek lainnya itu sosial dan lingkungan secara taken for granted diasumsikan akan dapat diatur apabila aspek ekonomi dapat berkembang. Masyarakat sipil dan perkembangannya. Masyarakat sipil pada saat ini telah menjadi jargon baru yang disukai banyak pihak untuk berbagai tujuan yang seringkali saling berbenturan untuk dapat mengetahui apa peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan secara proporsional. Kiranya perlu dikonstruksikan pengertian yang tepat tentang masyarakat sipil. Mengingat masyarakat sipil ditandai dengan kemampuan menyelaraskan kepentingan individu dan kepentingan bersama, disertai kemampuan mengatur diri, maka Smith melihat intervensi negara sebagai sesuatu yang dapat melumpuhkan kapasitas aktor ekonomi. Peran negara oleh Smith ditekan menjadi minimal dan lebih difungsikan untuk menyediakan kerangka pengaturan bagi individu dan masyarakat dalam melakukan pertukaran, kontrak, dan kerjasama. Baiklah, itu yang materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.